Om Swastiastu. Menurut kesusastraan Bali kuno yang tertuang dalam ratusan lontar dan manuskrip yang bertebaran di berbagai tempat, agama Hindu yang berkembang di Jawa dan Bali pada zaman Airlangga hingga Majapahit dikenal dengan nama Tirta. Nama Hindu sendiri belum dikenal pada zaman itu. Dalam kitab suci Weda sendiri, nama Hindu berasal dari kata Sindhu atau Indu yang berarti lautan, sungai atau sumber air, khususnya sungai Sindhu Saraswati di Punjab. Daerah lembah sungai ini adalah tempat pertapaan para resi agung dari zaman Satyayuga. Barulah ketika zaman Kaliyuga dimulai, sungai Saraswati menghilang dari muka bumi dan kini hanya tinggal dataran rendah yang kering. Bahkan kitab suci Rig Veda pun mengagungkan nama sungai Saraswati dan kitab-kitab Purana menguraikan keindahan dan kesegaran airnya yang suci di masa lampau. Setelah cukup lama beristirahat dari YouTube, kini Hindu Times telah kembali hadir di tengah-tengah Anda pada kanal YouTube kami yang baru. Sungguh suatu kebahagiaan yang amat besar bagi kami kembali ke tengah-tengah Anda. Jika Anda suka dengan konten kami, Anda dapat kembali menekan tombol subscribe, like, dan berkomentar pada video-video kami. Segala bentuk dukungan yang Anda berikan adalah sebuah kontribusi besar bagi pengembangan dan riset kami lebih lanjut. Pada zaman dahulu, Hindu di Nusantara dikenal dengan nama agama Tirta, agama Siwa Buddha, atau agama Budi, yakni agama yang mengajarkan pengetahuan rohani tertinggi mengenai hubungan makhluk hidup atau Atma dengan Tuhan atau Paramatma. Dalam kitab suci Veda Bhagavad Gita, ini juga dikenal dengan nama Buddhi Yoga. Kata Buddhi Yoga berarti ilmu pengetahuan mengenai proses menghubungkan diri dengan Tuhan. Di Bali sendiri, agama Veda ini dikenal dengan nama agama Bali, agama di mana para pemeluknya mengaturkan persembahan berupa bahan makanan kepada Tuhan, para dewa, dan leluhur yang suci. Akan tetapi istilah yang paling populer di antara sumber-sumber sejarah memang adalah agama Tirta yang digunakan sangat luas pada masa itu. Ada beberapa pengertian agama Tirta menurut berbagai sumber terpercaya, baik naskah-naskah sejarah peninggalan leluhur Hindu di Jawa dan Bali, maupun kitab suci Veda sendiri. Pertama, agama Tirta adalah agama yang menggunakan air sebagai sarana utama persembahan kepada Tuhan. Dalam Veda, air memiliki fungsi yang sangat vital, baik bagi kehidupan maupun bagi pelaksanaan kegiatan keagamaan. Tatkala bersembahyang, umat Hindu selalu mendapatkan tirta atau air suci. Karena itu agama Tirta adalah agama yang menggunakan air suci. Ini adalah pengertian pertama dari kata agama Tirta. Pada dasarnya setiap agama di dunia, secara langsung maupun tidak langsung, mengakui air sebagai vis vitalis atau sumber kehidupan. Sebagai contoh, umat Islam meyakini bahwa air Zam-Zam adalah air suci. Selain itu, saudara muslim kita biasanya mengambil air wudhu terlebih dahulu sebelum mereka melakukan ibadah. Umat Kristiani juga menggunakan air suci yang diperoleh dari gereja dan melakukan upacara pembaptisan dengan air. Dalam ruang lingkup Hindu sendiri, sesudah melakukan persembahyangan, umat Hindu senantiasa mendapatkan air suci. Jika belum mendapatkan air suci, maka kegiatan persembahyangan dianggap belum lengkap walau sebesar apapun upacaranya. Di tempat-tempat suci Hindu di mana arca Tuhan dipuja, setiap hari akan tersedia abhiseka jala atau air basuhan arca yang harum dan suci. Umat bisa memohon air suci ini untuk dipercikan di kepala atau diminum. Di Bali, ini dikenal dengan nama Tirta Wangsupada atau air suci, basuhan dari Ista Dewata yang berstana di pura tertentu. Tak hanya itu, arca Tuhan atau para dewa
biasanya dimandikan dengan 5 jenis cairan yakni susu, yogurt, mentega cair, madu dan air tebu atau air gula. Ketika kelima zat ini tercampur setelah membasuh badan arca, air suci yang manis ini disebut Charanamrita, minuman keabadian yang mengalir dari kaki Padma Tuhan. Dalam kitab suci Veda Garga Samhita, dinyatakan bahwa siapapun yang meminum Charanamrita tersebut akan disucikan dari berbagai reaksi dosa. Makna kedua dari kata tirta adalah tempat suci. Maka dari itu, umat Hindu mengenal kata tirta yatra, yang berarti perjalanan mengunjungi tempat-tempat suci. Ada banyak kategori tempat suci sebagaimana yang disebutkan dalam kitab suci Veda. Pertama, tempat suci atau tirta adalah tempat di mana Tuhan muncul di muka bumi ini dalam berbagai wujud awatara, seperti Mathura, Vrindavan, Varanasi, dan Ayodhya. Pengertian kedua dari tempat suci adalah tempat di mana orang-orang suci tinggal dan mengajarkan pengetahuan Veda, seperti Badarika Ashrama dan Samyaprastha di Himalaya, yang adalah pertapaan Resi Vyasa, Acarya Agung umat Hindu. Selain itu terdapat pula pasraman-pasraman tua yang tersebar di seluruh muka bumi, tempat orang-orang suci pada zaman dahulu tinggal dan mengajarkan pengetahuan rohani kepada siapapun yang tertarik. Pengertian ketiga dari tempat suci adalah tempat di mana para penyembah Tuhan melangsungkan kegiatan rohani bersama Tuhan. Misalnya di Kiskindapuri, yaitu tempat di mana Sri Rama bertemu Hanuman, atau Rama Setu, yaitu tempat jembatan yang dibangun Sri Rama bersama pasukan Kera. Pengertian terakhir dari tempat suci adalah tempat di mana orang-orang suci berkumpul dan membicarakan tentang lila atau kegiatan rohani, guna, rupa, dan nama Tuhan. Singkatnya, tempat suci atau tirta adalah tempat di mana Tuhan dipuja dan umat datang ke dalamnya untuk memohon kesucian dan pengampunan. Di tempat-tempat suci seperti pura, kegiatan persembahyangan dilakukan setiap hari. Baik pura yang menjadi tempat persinggahan dan pertapaan orang-orang suci zaman dahulu, atau tempat mereka mengajar kitab suci Veda. Tempat-tempat tersebut juga adalah tempat suci. Orang yang mengingat tempat-tempat suci seperti ini, sekaligus mengingat kegiatan rohani Tuhan dan para orang suci, niscaya akan dibersihkan dari reaksi dosa. Selain itu, lontar tutur agama tirta menjelaskan makna lebih dalam dari kata tirta. Dalam lontar tersebut dijelaskan, inilah ajaran agama yang berjumlah 18 dan diturunkan kepada para raja. Ajaran ini diturunkan kepada para pemimpin dunia beserta segala sesuatu mengenai pelaksanaan ajaran Dharma yang menegakkan kesejahteraan dunia, karena para raja adalah pelindung masyarakat bumi. Jelas dalam petikan ini kalimat Kamari Tuhan Ring Sang Nataratu berarti bahwa ajaran dari agama tirta diturunkan kepada raja-raja yang suci di masa lampau. Jadi berdasarkan apa yang diuraikan dalam lontar tutur agama tirta tersebut, agama tirta adalah suatu ajaran rohani yang diturunkan kepada para pemimpin umat manusia di berbagai zaman. Dalam kitab suci Veda Bhagavad Gita, bab 4 ayat 2, dinyatakan pula hal yang sama mengenai para raja yang suci. Ilmu pengetahuan yang paling utama ini diterima dengan cara sedemikian rupa melalui rangkaian garis perguruan rohani. Dan para pemimpin yang suci mengerti ilmu pengetahuan tersebut dari garis perguruan rohani. Berdasarkan kedua ayat dari naskah lontar tutur agama tirta dan dibenarkan dalam Veda Bhagavad Gita, agama tirta yang dikenal oleh leluhur kita sejak zaman dahulu bisa dimaknai sebagai pengetahuan rohani yang diturunkan melalui garis perguruan rohani. Garis perguruan ini lazim disebut parampara. Di Bali sendiri, garis perguruan ini disebut sebagai garis siwa dan sisya. Garis parampara atau garis perguruan rohani ini adalah tulang punggung tegaknya misi pengajaran kitab suci Veda dan penyebaran ajaran-ajarannya dari awal masa penciptaan. Tatkala pengetahuan Veda diturunkan oleh Tuhan pada awal penciptaan, pengetahuan Veda diturunkan melalui rangkaian garis parampara ini. Para guru kerohanian dan orang suci yang bertugas dalam parampara ini dikenal dengan nama Acarya. Dalam berbagai Upanishad disebutkan bahwa gelar lain bagi para Acarya adalah Tirta. Mari kita melihat salah satu contoh parampara, yakni Brahma Sampradaya atau Brahma Parampara. Tatkala Dewa Brahma menerima pengetahuan suci Veda dari Tuhan pada awal penciptaan,
Dewa Brahma menurunkannya kepada Resi Narada, putranya. Kemudian Resi Narada menurunkannya kepada Resi Vyasa. Resi Vyasa yang agung lalu menurunkannya kepada Madhwacarya pada awal abad Masehi. Setelah itu, semua guru pelanjut beliau memakai gelar Tirta seperti Madhawa Tirta, Aksobya Tirta, Jaya Tirta, Purushotama Tirta, dan sebagainya. Hingga kini pun, para guru kerohanian pelanjut garis perguruan suci Veda dapat disebut dengan gelar Tirta. Pada zaman dahulu, garis perguruan suci Veda ini sampai ke Indonesia melalui para resi, dan garis perguruan Veda akan terus-menerus ada hingga akhir zaman. Para resi yang datang ke Indonesia, seperti Resi Agastya dan Markandeya, adalah orang-orang suci yang membawa garis perguruan suci tersebut. Namun tampaknya tradisi garis perguruan Veda ini mulai dilupakan di zaman modern ini. Kecenderungan hampir setiap orang untuk mempelajari pengetahuan Veda sendiri-sendiri di zaman ini memunculkan banyak sekali tafsiran yang kadang tidak sesuai maksud aslinya dan seringkali membingungkan banyak pihak. Pada zaman dahulu, Hindu menjadi ajeg karena perguruan ini yang bagaikan tiang-tiang penyangga yang kokoh. Karena bimbingan dari garis perguruan ini, pengetahuan suci Veda dapat terjaga dan disesuaikan dari zaman ke zaman. Itulah sebabnya tegaknya Hindu tidak dapat dipisahkan dari keberadaan garis perguruan rohani Veda atau Parampara. Di Jawa dan Bali sendiri, sistem garis perguruan yang telah ada sejak dulu ini menjadi sistem Siwa dan Sisya. Sistem Siwa dan Sisya ini adalah serpihan-serpihan yang masih tertinggal dari garis perguruan Veda yang telah luntur di masa lampau. Karena itu, ilmu apapun yang dipelajari seseorang, kehadiran seorang pembimbing rohani sangat diperlukan, apalagi mempelajari ilmu tentang Tuhan. Setiap orang kini bebas memilih apakah dia ingin menguasai ilmu pengobatan, ilmu yoga, ataupun ilmu mengenai bagaimana dia bisa pulang kembali kepada Tuhan, sehingga masing-masing bisa memilih jalannya sendiri dalam tingkatan-tingkatan pengetahuan Veda itu sendiri. Demikianlah Hindu dikenal sebagai agama Tirta, agama yang menggunakan air suci, yang memiliki tempat-tempat suci yang indah di berbagai penjuru dunia, serta memiliki pengetahuan Veda yang turun melalui rangkaian garis perguruan rohani. Garis perguruan rohani ini bagaikan cucuran air suci atau tirta yang senantiasa ada demi pemahaman rohani yang benar bagi umat Hindu agar tetap berjalan di jalan Dharma. Sampai jumpa di episode-episode Hindu Times selanjutnya, tentunya dengan butiran mutiara-mutiara suci Veda yang semakin menarik untuk dikupas. Semoga Hindu senantiasa dapat menjadi cahaya yang terang dan menjadi teladan bagi kedamaian, keharmonisan, kesucian dan keberagaman dunia. Om Santi 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 Om.